Kan ini semua habit. Termasuk rokok ini juga menjadi habit kita yang ada di Indonesia gitu ya. Kalau itu sensitif. Buku menjadi penuangan inspirasi saya, termasuk bagaimana saya membuat policy. Siapa namanya? Suami saya. Oh, suami. Salah sama suaminya ya. Halo Sobat Podcast PJ Kediri, ketemu lagi dengan kita dalam acara COD, Custom of Duty, Bea Cukai Kediri. Kesempatan kali ini kita kedatangan satu tamu yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah orang nomor 1 di Bea Cukai Kediri. Beliau adalah Bapak Sunario Estat MM yang lahir di Cilacap tanggal 28 Oktober 49 tahun yang lalu. Lulus program D3 Keuangan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1995, kemudian melanjutkan sarjana statistika pada tahun 2001, selanjutnya melanjutkan magister pada bidang konsentrasi manajemen keuangan di Universitas Persada YAI Jakarta pada tahun 2006. Dan sebelum menjabat sebagai kepala kantor di Bea Cukai Kediri, beliau merupakan kepala subdirektorat Tarif Cukai dan Harga Dasar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langsung saja kita sapa ya sobat. Apa kabar Pak Naryo? Baik, seperti orang Jawa. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih para manggilnya apa nih kalau ini? Sobat Bea Cukai Kediri, terima kasih. Saya diberi waktu dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan berbagai hal yang saya tahu ya. Tadi Mbak Sinta lah menyampaikan anugerah, waduh, bismillah, itu menjadi amanah dan kepercayaan yang saya emban ya. Dan saya baru ke podcast ini setelah 6 bulan di saya kira ini saya manfaatkan betul ya untuk menyampaikan apa yang saya punya ya, sehingga terutama dengan praktek dan langsung bisa di lapangan saya bisa menjadi lebih komplit lagi seperti itu. Amin. Iya Pak Naryo, ini semenjak saya kenal Pak Naryo ya, semenjak saya perso Pak Naryo di kantor pusat dulu, itu saya tahunya ini Pak Naryo ini ya kayaknya ya di Cukai. Saya itu satu tos Pak sama Bapak Aris Sudarminto, itu kan ya kayaknya beliau selalu di Cukai. Sampai sekarang ini pun menjabat kepala kantor juga tipenya Madya Cukai gitu kan. Ini apa suratan takdir atau memang pilihannya Bapak begitu? Padahal kan Bea Cukai Pak, ya. Ada kepabeanan, ada Cukai. Nah, kalau saya lihat itu karena track recordnya itu selalu di Cukai. Ini apa waiting tresno jalanan soko kulino, jadi memang nasibnya dulu waktu lulus prodi ditempatkan di Cukai sehingga tahu Cukai, sehingga dengan tahu semakin mencintai Cukai, atau seperti apa ya Pak? Ada cerita menarik tuh, ini baru saya sampaikan di sini. Jadi dulu itu ada 3 alumni terbaik dari STAN ya, zaman tahun 90-an ya kan. Itu mendapat prioritas penempatan. Nah, 3 orang tuh. Yang pertama itu orangnya sangat religius. Ditanya, Anda nomor 1, ranking pertama di STAN, luar biasa. Mau kemana? Saya orangnya pokoknya maunya jelas, tegas, dan tidak ada barang-barang ataupun yang subhat. Nah. Begitu nyampaikannya begitu, orangnya religius, ibadahnya rajin, kemudian tidak ada yang subhat, langsung di Direktorat IKC, Direktorat Informasi Kepabeanan Cukai kan. Puslapasi mungkin. Ini zaman dulu ya, zaman jauh ya kan, zaman jahiliyah lah gitu kan. Nah, kemudian yang nomor 2 ini orangnya sumir penyampaiannya. Saya anak pertama, adik saya banyak, ya kan. Kemudian saya juga tulang punggung keluarga, langsung pindah ke Tanjung Priok. Nah yang ketiga ini, Pak, saya itu
concern dengan keluarga. Saya baru menikah, kemudian saya ingin jagain anak-anak saya sampai lulus SD lah ada di Direktorat Cukai itu. Itulah yang selama ini cukai itu rata-rata lama pindahnya gitu. Rata-rata lama. Jadi kalau zaman dulu itu saya sempat menulis di WBC witing betah jalanan orang sing mindah. Itu belum pernah baca kan? Karena di cukai lama-lama. Dan ternyata tidak hanya di birokrasi, termasuk di industri di sektor cukai sama. Orang cukai ya dari industri minuman beralkohol, dari situ pindah ke sigaret, dari sigaret ke pabrik A, B, C, pindah-pindah loh. Sama. Tapi ranahnya juga iya. itu Pak ya. Bahkan ini juga berlaku di level internasional. Ya? Jadi pabrikan multinasional yang berada di bidang rokok itu pegawainya saling tukar-tukar. Ini juga menarik. Jadi kemarin waktu di kantor pusat, saya pernah diskusi dengan salah satu perusahaan Amerika pindah ke perusahaan Inggris, ya kan, pindah ke perusahaan Jepang, ya kan, tentu sektor rokok. Jadi barangkali mungkin sudah seperti itu. Ya, ada satu lagi. Ini menarik. Kenapa orang cukai lama dan itu bukan suatu yang bukan suatu yang memang ada kepentingan, tapi karena kebutuhan. Kalau di pabean itu, kalau kita di laut ya, kita perlu tahu ombaknya, arahnya kemana, anginnya kemana, yang kena siapa, ya kan? Kemudian kita harus mengantisipasi di bidang apa. Itu pabean tidak terlalu dalam tapi kemana-mana. Nah, kalau juga beda, Anda harus tahu kedalaman ilmunya, behind scene-nya itu harus tahu. Contoh ya, kenapa di kemasan rokok itu ada aturan sigaret putih mesin harus 20%, 20 batang. Kalau sekarang dengan beda tarif yang ya agak mendekati antara sigaret putih mesin dan ketek mesin golongan 1 ya, itu nggak begitu masalah. Tapi 5-10 tahun lalu begitu disamakan antara SPM SKM, jadi SPM misalnya boleh 12 batang, perimaan cukai drop. Ini bukan kemungkinan, pasti itu. Kenapa? Karena kontribusi SKM yang hampir 85% ya, tiba-tiba dibikin perecarannya sama dengan SPM, harganya lebih tinggi dari yang SPM. Jadi konsekuensinya potensi ada pergeseran market ya kan. Nah, ini udah lama ya kan. Nah, seperti ini yang contohnya ya kan. Contohnya yang kalau orang juga harus tahu mendalam filosofinya. Makanya kayak silsilahnya, kemudian asbabul pasalnya itu ya harus tahu itu loh. Kalau kayak gitu bukan karena memang primadonanya itu Brio gitu Pak ya. Bukan, jadi lebih karena faktor itu. Makanya kan ya dalam kalau sesuai dengan pola mutasi sekarang, saya kira hal yang seperti itu dipertimbangkan, karena begitu orang dari lapangan tahu filosofinya, tahu prakteknya, pindah ke pusat itu lebih komprehensif. Itu yang ya kenapa saya ada juga ya. Jadi nggak cuma di birokrasi, di industri juga sama. Seperti itu. Berarti awalnya Pak Naryo ini emang nggak sengaja ke cukai, kemudian suka sama cukai dan semakin cinta sama cukai gitu ya Pak? Jadi awal waktu barangkali karena PKL di Kudus, saya bahas masalah cukai. Kemudian kebetulan saya kan mendalami statistik. Jadi ya kalau di Islam ada manjada wajada, siapa yang berusaha akan menjadi kan? Atau sokot temen tina menang ya kan? Jadi kalau orang ilmunya apapun ya, ketika kita entertain, kita tekuni, kita jual, itu dapat. Dan fokus Pak ya. Yang penting fokus, dan ini ilmu kita kembangkan, kita jual. Ya ini yang barangkali yang menjadikan ya dalam
perjalanannya orang cukai itu yang di kantor pusat bisa sampai del ke Eropa, del ke Amerika. Ini karena yang di sana membutuhkan ilmu yang kita punya itu. Ya sekali waktu saya pernah waktu itu memang bahasa Inggris juga ya sekarang nggak bagus, cuma lebih bagus sekarang dibanding yang dulu itu kan. Itu expertise WHO itu menunggu saya ngomong dengan sabar untuk mengetahui bagaimana struktur tarif cukai di Indonesia, bayangin. Nah ini buat teman-teman yang lagi belajar bahasa Inggris ya, benar-benar di luar negeri itu mereka nggak butuh itu masalah wah hebat cacis buat bagaimana nyampe itu yang terpenting. Dan saya merasa itu tidak pernah dicela, didengerin, bahkan sampai detail, sampai terakhirnya itu mereka bilang gini, I want to work together with you in a long time. Nah akhirnya begitu. Karena kita bisa mengentertain dan menyampaikan apa yang di Indonesia. Bayangkan dulu itu struktur tarif juga itu udah 21 layer. Sekarang tinggal 8 layer. Perjalanan 21 sampai 8 itu kalau nggak terlinci dan disampaikan mereka nggak tahu kenapa demikian Indonesia itu. Nah itulah yang saya bilang di entertain, diperdalam ilmu itu disampaikan itu akan barokah. Ya. Tapi ini kan memang rokok kita itu memang sudah terkenal ya Pak ya di penjuru dunia lah. Ya. Kalau menurut Pak Naryo itu gimana Pak? Pandangan dunia di luar Indonesia tentang sigaret asli Indonesia, terus pengenaan tarif cukainya itu apa perbandingan kalau misalkan dengan negara Eropa itu tarif cukai di Indonesia relatif rendah atau relatif tinggi atau bagaimana? Sehingga mempengaruhi harga jualnya kan ya? Itu bagaimana Pak? Nah ini segmentasi penyampaian terkait dengan apakah kita lebih rendah atau tidak itu bisa dilihat di buku saya. Yang jelas ketika kita melihat nominal ansih ya, sekian rupiah per batang konversi ke dolar, ya kita rendah. Tapi kalau kita melihat daya beli, bahwa seorang itu berapa upahnya, UMR-nya berapa, kemudian beli rokok bisa berapa, packing itu kan. Itu kalau dari data Euromonitor, ya ini bukan data saya, Euromonitor, mereka menyampaikan untuk dapat satu packing rokok di Indonesia, pekerja Indonesia harus lebih bekerja 6 jam dibanding negara lain. Nah kalau itu yang menjadi tolak ukur, kita nggak murah, bahkan sudah tinggi ya. Nah ini yang perlunya pemerintah dalam hal ini Bea Cukai menyampaikan yang seperti ini. Jadi nggak misleading. Kita tahu informasi yang beruntung begitu banyak, seolah Indonesia nggak melakukan apa-apa. Padahal iya kan masyarakat biasa. awal tahu kan, wah rokok di Indonesia lebih murah nih kan, gitu kan. Paling gampang gini aja lah. Kalau teman-teman misalnya pernah jalan ke luar negeri itu kan, makan satu porsi di Jepang berapa sih? 150.000 itu kan, 200.000 itu kan. Rokoknya berapa? Nggak sampai 50.000. Yang rokok elektrik lah paling gampang dijual bebas itu, nggak sampai 50.000. Sepertiga dari harga makannya. Harga makan. Kalau Anda ambil rokok yang paling besar di Kediri, yang premium, bandingkan dengan warteg, makan di warteg. Kalau di sini warung yang ya di pinggir Ya sekarang soto itu aja 15.000 Pak. Dua kalinya kan? Iya, rokok Dua kali 20. soto itu dapat satu packing rokok yang di Kediri sini yang Iya. premium. Nah, itu dah. Kalau bahasa kalian ada teori PBB itu kan, bahasa apa teorinya. Bandingkan satu rokok dengan daya beli, itulah Indonesia. Jadi ini yang harus diketahui. Ada bukti konkretnya lagi. Hanya di era-era sekarang itu ya, itu bisa produsen menyelundupkan rokok merek Indonesia dari luar negeri, dari Vietnam, ya kan? Ini kalau nggak rokok kita mahal nggak mungkin terjadi, ya. Kalau rokok kita nggak mahal, nggak mungkin orang royal nyelundup sini, ya. Dan ini
terjadi di 2-3 tahun terakhir. Ini baik teori juga benar, kita mahal rokok. De facto juga benar. Karena teman-teman P2 itu bisa nangkap yang dalam seperti itu. Faktanya ada. Iya betul. Tambah lagi sekarang roll you on, linting dewe. Linting dewe itu ekses bahwa mereka itu mahal beli yang konvensional. Keberatan untuk membeli yang resmi apa ya, yang konvensional tadi yang kita juga ya. Yang kayak gini yang kita harus mitigasi terus ya kan, karena kita di lapangan melaksanakan, tapi jangan sampai kita juga wajib menyampaikan ya, kita orang pelayanan itu harus situasi seperti ini kita kolek, kita sampaikan ke pusat untuk menjadi bagian pertimbangan polisi. Itu tugas kita seperti itu. Siap. Merokok nggak Doni? Kebetulan saya bukan ahli hisab, Pak. Feb. Ya itu menarik nih. Jadi cinta. Iya, Pak. Di kita itu ada yang ya agak kurang proporsional. Pegawai pejabat yang menangani cukai begitu ketahuan merokok itu hampir kepintarannya hilang. Kenapa gitu, Pak? Bagi mereka yang anti rokok. Jadi kalau saya pernah difoto merokok ya, pernah difoto merokok. Saat merokok difoto gitu. Foto itu, publish sampai ada orang yang lihat, dan saya membuat kebijakan cukai rokok. Yang muncul pertama kali bukan saya ahli statistik, saya pernah nulis lapor, saya pernah membuat polisi di berbagai kesempatan, saya pernah diklat 3 kali di berbagai tempat di luar negeri itu, nggak akan muncul itu. Yang benar cuma satu, yang kebijakan pernah merokok itu ya. Nah, ini kan terjadi kan cuma di level kita, di level pengambil kebijakan di atas. Ini ya nggak fair, ya kan nggak fair. Artinya apa? Kalau mau fair kan open data itu kan. Nah seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai berubah ya. Oh iya, Pak Naryo, kemarin dengar-dengar Bapak sempat jadi pembicara salah satu peluncuran, jadi narasumber di peluncuran Lokawistara kantor pusat. Siap. Setahu kami, Bapak sudah membuat dan menyusun dan menerbitkan beberapa buku, di antaranya yang pertama, Dinamika Kebijakan Tarif Cukai Rokok, The Untold Story. Lalu ada Tanya Jawab Seputar Hukum Acara Pidana, dan buku yang ketiga ada Jalan Terjal Menuju Legal. Ya, jadi buku menjadi penuangan inspirasi saya, ya kan? Termasuk bagaimana saya membuat policy, dan saya ingat banget ketika policy itu akuntabel dan formulatif, itu ngomong enak sekali. Siapapun yang nanya, bahkan aparat penegak hukum misalnya menanyakan tentang latar belakang kebijakan, kita enak. Contoh konkret tahun 2008 ada sebuah kebijakan mengubah dari adverb ke spesifik, pure formulatif. Bahkan sampai 2 tahun lalu itu untuk yang kelobot, kelebak menyan itu masih koma-koma itu, nggak saya bulatkan rupiahnya, ya. Itu karena memang formulatif. Nah, apa yang saya lakukan, kemudian pertimbangannya, dan satu lagi, kita kan nggak semua selamanya di situ ya. Jadi kalau sebuah polisi yang sudah didasarkan berbagai pertimbangan yang kalau saya bilang spider webnya itu sudah komprehensif, itu harus pegang. Kalau nggak dipegang, bahaya. Orang datang sekonyong-konyong dengan pemikiran sendiri bahwa polisi sesuai versi dia, ya kan? Kan tidak semua yang di teori pas. Kita punya pilihan misalnya tenaga kerja, kemudian kesehatan, ilegal, ya kan? Ada juga persaingan besar kecil. Kita punya semua itu. Nah itu harus tuangkan. Kenapa? Begitu penggantinya datang, udah punya frame, punya data. Kalaupun berbeda, kebijakannya juga pasti punya itu loh. Nah ini yang ada kebijakan untuk mengambil keputusan itu ya. Nah itu yang saya coba sampaikan sehingga akuntabel kebijakannya. Kan kalau saya nanya kebijakan akuntabel enak, ya negara juga enak. Kemudian satu lagi yang saya
krusial ya, harus saya sampaikan. Sektor ini ya harus betul-betul dilihat sebagai sektor yang fundamental. Barangkali sebuah penelitian mengatakan, oh ini sekian persen PDB-nya ke nasional. Dulu loh, Kediri misalnya, Kediri, Jatim. Kalau sebuah sektor yang di wilayah itu mencapai 10% aja ke PAD setempat, ya, atau PDB setempat, itu tidak mungkin nggak ada gejolak atau nggak ada kontraksi kalau ada yang berubah fundamental ke sektor itu. Saya ulangi ya, kalau sebuah sektor yang kontribusinya 10% ke PDB, ada hal yang berubah di sektor itu dan kontraksi, pasti wilayah itu kontraksi juga. Ada pengaruhnya ya? Pasti itu. Paling gampang gini lah, ini yang kalau bahasa para ekspertis pakai IO, ada CGI, ya kan, general equilibrium, sininya saya agak miss ya. Computable saya auto pak, general equilibrium. Kalau yang paling gampang IO, input output table. Mungkin nggak begitu berasa kalau satu sektor di nasional, tapi kalau satu sektor di Kediri, di Kudus, di Malang, itu nggak usah matematika juga tahu, ya kan? Pabrik berdiri itu pasti muncul apa? Pasar kaget. Pasar kaget muncul, angkot datang muncul, leasing motor muncul, apalagi tuh? Ya kos-kosan itu kan, ya kita nggak usah mereka tinggi lah, konkret. Nah kalau sampai hilang pabrik di situ, selesai. Ya. Gitu mas. Jadi itu yang harus kita sampaikan dan saya tulis di berbagai forum. Kalau yang terkait tajam pidana itu uji material kita tentang DPH saya tulis ya kan. Kemudian yang terakhir terkait jalan terjal ini menarik sekali. Buku ini menjadi apa ya? Kalau saya amati bisa menjadi ya banyak acuan bagi politisi, bagi penyelenggara negara ya kan, bahkan bagi Pemda. Luar biasa. Dan saya berharap di Kediri ini banyak teman-teman yang bisa menulis. Amin. Karena Kediri juga luar biasa potensinya itu kan. Ada artnya, ada budayanya, ada satu lagi. Ini kan kalau sebahasa mantan kota metropolis zaman dulu kan. Atlantis. Kota metropolisnya zaman Majapahit ke Kediri, makanya kan kalau tahu itu berarti ada potensi market A, B, C, D. Apalagi bentar lagi Kediri ada Bandara. Nah, ini yang harus siapkan oleh teman-teman di sini. Ya, Sinta, Doni, Bambang ya kan, nama Supi. Ya. Kalau urusan cukai yang paling belum paham apa di antara teman-teman di Kediri sini? Cinta. Ini malah kebalik nih sama nih. Kita nanyain apa namanya peraturan berjalan ini ya. Jadi neredek. Ketika saya mau podcast itu ini apa yang disampaikan ya? Ini aja mungkin Pak, saya mau nanya tentang apakah saya mau segmentasi dalam dulu atau di luar dulu lah ini kan kita harus ya. Tapi itu bertahap ya. Yang jelas podcast ini awalan ya kan. Okay. Saya nanti barangkali beberapa hal yang saya tulis di media kayak di kota ya kan, itu saya kupas, saya detail, bahkan grafiknya kan begitu. Jadi kepala kantor sekarang tuh ya tuntutannya banyak. Dengan ibu yang legal itu mudah, kemudian apalagi ekstensi tidak hanya pelayanan tapi fiskal juga. Jadi harus tahu makro juga. Kayak misalnya saya di sini ada penambahan 1 KP, impactnya apa sih, ya kan? Kemudian ada tambahan lagi pabrik baru, ya kan? Kita harus mitigasi, tapi impactnya apa sih? Nah kita ya. Kemudian satu lagi tugas-tugas yang terkait pemulihan ekonomi kan luar biasa banyak. Ini juga menantang kita untuk lebih banyak tahu terkait makro. Ya, kita orang fiskal,
tidak hanya cukai saja, pajak harus tahu, pabean tahu, cukai habit kita di Kediri sini. Seperti itu, Sinta ya. Siapa? Nah, makanya terus belajar, ya. Selesaikan sekolah ya kan. Iya Pak. Doni juga jangan berhenti. Ya kan? Podcast yang bisa mari kan sekarang. Saya berbagi lah, urusan cukai, urusan pabean, urusan apa saya bisa berbagi. Gitu. Tapi memang kita ini fokusnya masih ke cukai ya. Iya. Maunya gitu ya, dari awal temanya ke cukai gitu Mbak Sinta ya. Iya. Yang menarik begini, ini rokok memang menjadi apa ya, yang kekhasan kita. Kalau di Prancis champagne, kalau di apa tuh Skotlandia Scott whisky, ya kan? Tegal di Meksiko atau di Rusia itu kan. Nah ini kita tuh di sigaret itu nggak bisa mungkiri, sejarah juga menunjukkan kita memang ada habit seperti itu ya. Nah ini yang barangkali dalam beberapa kesempatan kadang-kala karena pro kontra efeknya seperti apa, sering ada yang berpendapat ini bukan tradisi atau habit kita atau bukan warisan ya, itu pendapat boleh-boleh saja ya kan. Tapi kalau pengelolaan dan bagaimana mengakarnya itu sama dengan champagne di Prancis. Kenapa saya sampaikan demikian? Di sana para petani anggur itu punya izin dari bea cukai, dari custom, dari Duana. Jenis anggurnya apa? Berapa nanamnya, luasnya? Jual kemana? Menjadi champagne yang di mana itu? Sama segitunya. Begitu ada harga champagne dunia drop, kumpulin semua tuh, dikumpulin semua, dimusnahkan agar supply-nya tidak berlebih. Nah ini yang mendorong harganya ya. Betul. Nah, kemudian bea cukai punya ya otoritas dominan di situ. Ya. Ini yang kalau saya amati dengan situasi yang ada di Malang, di Kudus, ya kan, di Kediri, ya kan, itu sebenarnya sama seperti itu. Nah, tinggal karena lokasinya tidak menyeluruh di Indonesia, barangkali pemerintah memang tidak seperti Prancis. Ya, di sana jelas kepemihakannya, konteksnya bahwa ini adalah dignity dari Prancis itu kelihatan sekali. Ya, jadi kalau champagne dignity Prancis itu mereka kelihatan sekali. Jadi begitu ada hal-hal yang menghambat di luar negeri, mereka turun. Ada larangan ekspor ke Indonesia, di ban, turun atas Duana Prancis semua. Kenapa? Ya, ban gitu ya. Keroyo-royo tuh, karena mereka tahu ini dignity mereka. Sama dengan Australia. Australia juga minuman juga dignity, habit mereka. Kalau bahasa kasarnya mereka, this is my habit. Termasuk rokok ini juga menjadi habit kita yang ada di Indonesia. Nah, gitu ya. kalau itu sensitif. Begitu orang baju ngomong ini habit ini, langsung keluar nanti. Begitu ya. Saya tidak mengatakan demikian. Ya. Jadi kalau saya menyampaikan orang Indonesia bicara rokok proporsional aja udah hebat. Ya. Jadi saya lagi orang Indonesia itu, apalagi pejabat, bicara proporsional itu udah hebat. Misalnya ada peronnya segini, perimaan segini, ya kan. Kemudian multiplier segini, itu udah hebat. Ya. Begitu bicaranya perimaan tok, banyak tuh panahnya mengalir. Tidak care dengan kesehatan, ya kan, tidak care dengan Indonesia emas, ya kan. Nah itu yang itu menjadi polemik di Indonesia mungkin Pak ya. Di satu sisi katanya rokok itu mengganggu kesehatan, tapi
kalau kita disorot, dikritisi oleh berbagai pihak, pasti kita hati-hati. Iya, iya. Ini adalah sektor yang semua orang kan. Ada yang kan dari aspek pemberantasan korupsi, ada aspek dari fiskal, itu ada kemudian mau hilang nih. Ada yang kan dari kesehatan, ada yang kan dari pertanian. Pasti yang bikin akan mikir bagaimana paling bagus. Kenapa? Begitu tekan sini teriak. Iya. Ya kan? Tekan sini teriak ya. Karena saling bertentangan. Nah, makanya nek plusnya dengan seperti itu, makanya kita paling siap untuk berdebat dengan siapa saja. Ya. Jadi saya pernah berdebat dengan bukan berdebat lah, terlalu lebay kan, bahasa asing terlalu lebay. Diskusi lah ya. Ya, seperti ya, terlalu lebay. Diskusi saya lihat bahasa politisi itu. Jadi berdebat, berdiskusi dengan bahwa bertemu dengan yang memaparkan haram, ya kan? Bertemu dengan pertanian, ya kan? Bertemu dengan mereka yang bilang duit pemerintah sesat pikir itu. Bayangkan kita itu dari duit untuk gaji mereka, ya kan? Tiba-tiba dibilang sesat pikir, ya kan? Nah, ini yang kayak gini modal pejabat itu harus ikhlas, ya, dibayar oleh negara untuk berbagai masukan, termasuk kata-kata itu. Nah, ini saya harus ikhlas. Jadi ya pas ngadep kayak gitu kita sampaikan ini alasannya, ini argumennya. Kemudian kenapa dipilih? Jadi paling siap kita berdebat dengan siapa saja, karena kita komprehensif. Itu hikmah dipelototi atau dievaluasi oleh banyak pihak seperti itu. Menerima kritikan. Jadi makin tertarik ada juga kan? Kalau istilah itu Pak, katanya cukai itu dikenakan terhadap barang-barang yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Itu pendapatnya Pak Narik gimana? Jadi gini, ini Kan pendapat ada kan yang bilang seperti itu kan ada kan Pak ya? itu pendapat yang saya pribadi mengatakan cerita lalu. Cerita lalu. Kalau cukai itu sebenarnya bisa mulia. Lihat pasal 2 yang D. Pemungutannya konsumsinya perlu pembebanan pungutan negara untuk keseimbangan dan keadilan. Itu Bang, perlu keseimbangan dan keadilan. Itu alokasi bisa ke arah mobil mewah, ya, bisa ke arah yang gaya hidup mewah, ya kan. Kemudian kalau misalnya kan juga ada earmarking. Kalau yang pasal 2 yang gede dielaborasi ke barang-barang mewah, kemudian gaya hidup mewah, earmarkingnya untuk si miskin, apa enggak itu syariah? Iya kan? Nah, cuma yang seperti ini kan jangan terekspos karena orang akhirnya terlalu lama. Sampai apa cerita lama itu? Juga itu cerita lama. Saya pernah diskusi dengan orang, Pak, itu kan kita lagi concern masalah bahan bakar. Memang bahan bakar itu impact-nya banyak ke komoditas konsumsi masyarakat. Misalnya ini, kita limitasi aja yang kena bahan cukai BBM misalnya. Ini cukai BBM kan di diktator banyak. Yang kena mobil skala sekian, kita bisa bikin apa aja parameternya. CC-nya bisa, harganya bisa, kemudian interiornya bisa, kemudian banyak yang kita bisa pakai untuk tarifan sebagai dasar pengenaan tarifnya. Betul. Dari situ earmarkingnya untuk tol, earmarkingnya untuk jalan. Kalau kita sekarang kan di Nganjuk, terima kasih dibiayai DBH, rumah sakit biaya DBH. Kenapa nggak bisa jalan tol dari Kediri ke Jakarta daerah misalnya dibiayai oleh DBH bahan bakar, cukai bahan bakar? Itu mungkin saja. Nah, ini ada yang berpendapat, Pak, kalau earmarking jangan dikasih perintah pusat.
Belum tentu. Kalau itu sumber sumber pendapatan yang lama. Kalau baru misalnya, ya nggak masalah dong. Bahkan S3 saya pernah ngobrol. Kalau kita sepakat, earmarkingnya ditetapkan saja bayar utang, ya kan? Ya, meskipun kita tahu lah, pasti manage utangnya udah bagus dan pasti udah ada alokasinya, ya kan? Tapi kalau misalnya spesifik pemerintah tetapkan untuk alokasi ke sana, bisa saja. Kita kan kekhasan suka ada earmarking yang pungutannya dialokasikan dengan tujuan tertentu. Inilah kan pemerintah punya hak. Saya bayangkan ada momen nanti ya, misalnya nih kontak cukai BBM misalnya, jalan tol dari Kalimantan mana gitu, dibayar di DBH, cukai bahan bakar, cukai mobil mewah, cukai gaya hidup mewah apapun gitu. Itu kira-kira hal yang bagus. Pertanyaan, apakah itu sinteks? Bukan sinteks, iya kan? Yang sinteks ya memang kebetulan di semua negara itu 3: rokok, minuman, sama telkom. Itu yang ya sebenarnya cerita lama. Kalau yang lain bisa saja. Makanya kan kalau nggak salah satu yang menjadi pertimbangan untuk definisi cukai di periode berikut itu bukan kontrol consumption, tapi ada beberapa yang terkait dengan driving tax, ya. Jadi pemerintah mau apa, konteks barang itu bisa digunakan cukai, dan earmarkingnya itu bisa menjadi gula-gulanya seperti itu. Bisa dimanfaatkan gitu. Iya, jadi masih yakin sintek itu cukai? Ya enggak dong, ya kan? Pasal 2D jelas itu, ya. Itu orde, ya bukan cukai kontemporer loh bahasa kerennya, cukai orde lama itu, seperti itu. Kalau saya ngomong ini, saya kira masih boleh, karena saya penulis buku. Bukan para kantor saya itu. Kapasitas sebagai penulis Ya, buku. kalau saya ngomong begini boleh. Kenapa? Saya penulis buku, ya, bukan para kantor saya, jadi boleh dijadikan referensi. Siap. Terus ini Pak, ini kan Rio dan teman-teman di Kediri lagi proses nulis buku yang baru, judulnya Kaki Diikat, Leher Dijerat DPHJHT. Saya boleh tanya sedikit Pak? Kalau terkait DPHJHT itu kan banyak sekali polemik pro kontranya. Kira-kira menurut Pak Naryo apa sih tantangan yang dihadapi pengelola DPHJHT itu? Terkait dengan DPH, ya, sebagaimana kebijakan pada umumnya yang melibatkan banyak satker, banyak institusi, banyak kementerian, tantangannya satu, koordinasi. Koordinasi. Jadi semua kebijakan, semua implementasi yang mengaitkan sekian institusi itu tantangannya satu, koordinasi. Nah, ini kan yang DPH ini kan sekarang sudah ada kemajuan, ya kan? Kita punya kewenangan menilai, ya kan? Kemudian kita memberi bobot lah. Inilah bentuk dari penyempurnaan yang sebelum ini, yang semula masing-masing jalan tanpa koordinasi, ya kan? Menafsirkan sesuai dengan tanda kutip yang mereka tahu, ya kan? Memang boleh-boleh aja kewenangan di pemerintah daerah. Tapi begitu terkait perindakan, penyuluhan, mereka nggak nanya kita kan salah. Penegakan hukum ya. Jadi tantangan satu, koordinasi. Nah ini udah mulai bagus, ya mulai bagus. Jadi buku ini menjadi referensi nanti ya, bagaimana implementasi di wilayah-wilayah sehingga nanti pasti mengamankan. Yang kedua, optimum. Earmarking itu penugasan. Saya ingat banget waktu pembuatan pasal 66A, waktu amandemen saya kebetulan ikut di situ. Satu kata yang disampaikan oleh ketua tim, pasal 66A ini penugasan. Satu, untuk bahan baku, industri, lingkungan sosial, penyuluhan dan pemberantasan. Ya, jadi ini penugasan.
Jadi nggak boleh dominan di satu, nggak boleh, nggak ada itu. Kalaupun dalam prakteknya itu dominan di satu, lebih karena teknis detailnya mereka lebih komplit, ya, bukan karena memang harus ke sana. Nggak ada kewajiban dominan di satu, itu memang kewenangan Pemda yang notabene sebagai pemilik DPH, seperti itu. Begitu Sinta. Berarti cuma di 5 itu aja ya Pak, fokusnya DPH? DPH itu 5 itu. Dan sebenarnya gini, kayak kemarin di beberapa kesempatan di wilayah Kediri ada yang menggunakan media musik, ya kan, ada olahraga, Nah itu Pak, ada pen, ya kan. itu kan juga ada masyarakat juga yang menilai, kok DPH JHT dibuat hura-hura pakai live musik gitu kan, mengundang artis ibu kota kayak gitu tuh. Dan sebagai masyarakat yang pengetahuannya separuh-separuh kan ada menilainya agak kurang masuk gitu. Pemanfaatan DPH JHT loh Pak, mungkin kalau bagi mereka kan bayangannya alangkah lebih baik untuk membantu masyarakat yang sekarang ini lagi pandemi, bantuan sosial, atau justru ke petani-petani tembakau apa yang mereka juga merasakan manfaatnya seperti itu kan. Karena begini, DPH ini dari tahun ke tahun ada perubahan-perubahan, ya, perubahan alokasi. Dulu pernah sekali waktu surat dari Kementerian, surat edaran yang isinya mitigasi dampak kebijakan. Pernah itu tahun 2008, sama siapa itu? 2008 ya kan. Kemudian berubah lagi ya kan. Earmarkingnya itu sudah dengan situasi saat itu. Ya, memang untuk sosial juga ada pasti ya kan. Ini Pemda yang punya kewenangan terkait dengan mana yang prioritas yang dialokasikan Di daerah tersebut. Nah kebetulan kemarin ya kan, kita itu kan harus memitigasi terkait dengan dampak polisi yang ilegal ya kan. Makanya kesadaran masyarakat harus bagus lah medianya itu. Jadi sport, kemudian musik, mungkin ada yang untuk pen ya kan. Pen. Itu media. Sarana Untuk penyampaian materi cukai. Dan itu juga menurut saya langkah yang bagus karena hampir semua kepala daerah sekarang itu paham cukai. Ya. Kayak Deki, kayak Bambang, suruh bicara cukai apa mereka udah lancar. Ya. Lancar. Ya. Pasal 2 itu mereka tahu terkait dengan karakter barang kena cukai. Jadi kalau misalnya nih launching barang kena cukai baru misalnya, udah paham. Yang penting karakternya pas dan tentunya barangnya itu apa batarnya sukses lah. berarti yang dimaksud tadi itu kan kok diadakan live musik, Ya. sport, itu sarana untuk sosialisasi bagi masyarakat ya. Jadi di tengah-tengah acara itu akan diselipkan semacam sosialisasi. Jadi pengenalan lah ya, cukai itu apa, terus kemudian mungkin untuk menekan peredaran sekarang ini rokok ilegal itu. Jadi masyarakat tahu rokok ilegal itu seperti apa sih, seperti itu mungkin ya, sehingga masyarakat bisa mengerem lah. Oh kalau ada di lapangan di tempatnya dia ada rokok, oh ini ilegal, saya nggak mau, seperti itu mungkin Pak ya. Iya. Ini saya suka menganalogikan. Kita ekstrapolasi. Misal pergerakan musik yang dilakukan di Kediri itu kan, itu dilihat di YouTube berapa ratus ribu orang nonton. Iya. Seluruh Indonesia bahkan dunia ada logo gempur rokok ilegal, ada penyuluhan bahaya rokok ilegal. Pertanyaannya, kalau saja kita ekstrapolasi menjadi live, ya, live biayanya berapa? Itulah 25 orang saja, 100 orang lah di satu gedung itu, biayanya 25 juta. Itu ada ratusan ribu nonton dan paham cukai terkait dengan bahaya rokok ilegal. Konversi aja. Untung rugi. Untung rugi. Iya. Nah, orang kadang-kadang analoginya seperti itu. Nggak besar itu dibanding dampaknya. Dampaknya. Ya, kan? Orang paham cukai, bayar cukai, pentingnya cukai, ya kan? Bayar cukai rokok ilegal ya kan. Nah, kemudian pentingnya cukai, kontribusinya termasuk yang lain lah terkait.
itu luar biasa. Jadi kalau kita konversi itu nggak harus berapa ya. Iya. Supaya itu nggak jadi satu wilayah, satu hotel 100 orang hadir, kita menyuruh terkait dengan cukai, keluarnya boleh masuk ya. Ya kan? Ini ratusan ribu loh, tinggal kali. Jadi kalau dengan pendekat ya masih Masuk lah ya. masuk ya kan. Kapan lagi definisi juga dengan orang Amerika? Ya kan? Kita ke sono. Ya kan 20 juta keluar, ya kan? Iya. Ini dengan adanya pentas musik yang YouTube yang memarches oleh Amerika. Oh tahu juga pasal 2 kan begitu. Ini yang kayak gini yang nggak visioner, orang sekolah gampang Padang ini multiplier banyak. Ya kayak Mandalika kemarin kan. Pawang hujan itu ya. Impactnya itu lain. Kalau pawang hujan itu Marketingnya yang bagus ya. Begitu yang dipakai rokoknya itu nggak pakai pita. Makanya iya ya kita pakai pita kan. Rokok yang dipakai rokok yang diproduksi di Kediri kan. Saya mau nggak komen saya. Jadi orang Bejo begitu. Komennya yang terkait dengan tugasnya itu loh. Saya langsung zoom, saya spotlight. Rokok yang dicetak di sini, di produksi ini kan. Alhamdulillah kan. Saya nggak komen kan. Mau hujan melontrang nggak ada urusan lah. Seperti itu. Jadi luar biasa. Kayak tinju itu. Wah itu efisien sekali. Kalau di wilayah lain kayak di Jombang ada melibatkan kaki lima, pedagang eceran, di Nganjuk juga, di Kabupaten Diri ada satgas itu kan. Itu luar biasa. Saya ingin tunjukin nggak, kadang-kadang orang nggak mau nyepelekan satu rokok berapa sih. Kalau yang premium itu 13.000 udah pasti ke negara ya. Iya. Iya kan? Iya kan? Ada yang 13.000, ada yang 12, pasti ke negara. Jadi gede. Kalau sampai orang nggak konsumsinya mereka nggak yang legal, hilang negara rugi 2 kali. Kalau saya bilang itu rugi bandar. Sudah nggak turun konsumsi, negara nggak dapat apa-apa. Bodoh 2 kali, negara nggak dapat, konsumsi nggak turun. Dan kesehatan masyarakat siapa yang menjamin gitu Iya, ya? betul. Seperti itu. Oh ya Pak, Ya. tadi kan sempat Bapak mengulas bahwa Kediri ini adalah kota metropolitan pada masa zaman Majapahit. Nah, ngomong-ngomong hal itu, kemudian dikaitkan dengan rokok Kolobot kan salah satu rokok peninggalan masa lampau. Oke. Dan sedangkan di sisi lain sekarang itu banyak sekali gempuran HPTL rokok. Iya, itu gimana Pak menurut Pak Naryono nasib rokok Kolobot? Terutama yang milenial ya. Iya. Apor ya. Iya. Ini yang saya bilang, kalau kita buat kebijakan yang sektornya sudah mengakar, harus proporsional. Ya. Kenapa? Kalau nggak proporsional pasti ada gejolak. Ya, responnya nggak bagus dan negara malah nggak dapat. Dua-duanya, pengendalian nggak dapat, dewan nggak dapat. Satu lagi, kalau sebuah sektor yang sudah mengakar dan sudah ratusan tahun tidak hilang, pilihannya cuma 2. Kita mau eksesif tapi kita akan kehilangan segalanya, atau kita ngatur kita dapat semuanya, termasuk yang terkait dengan tembakau, nikotin. Dulu itu mungkin rokok mild itu nggak banyak, yang ada cuma 2. Konvensional rokok kretek yang berat itu tangan ya, sama kelompok sama putih sedikit. Kemudian bergeser ke rokok yang mild, ya kan? Terus sampai sekarang mulai tumbuh yang rokok elektrik. Nah, intinya setelah melihat sejarah memang sektor ini nggak hilang, kedepannya kecenderungan hilang. Itulah perlu pemerintah mengatur seoptimal mungkin. Karena apa? Begitu sektor itu nggak akan hilang, ya dengan pertimbangan sejarahnya juga udah panjang. Kedua, mengakar di berbagai wilayah, ya pemerintah harus tepat sekali. Memang terkait kelompok ya, ini tahu konsumsi dan market di mana, tahu nggak? Kelompok itu banyak dipakai di para nelayan. Laut ya. Laut. Sajen. Bukan.
Tahunya kita saja Pak. Kalau rokok itu Jumat itu dipakai untuk melaut. Kenapa? Nggak cepat habis. Ya. Kalau dan rokok lama putih, itu mungkin Pak ya kena angin. rokok putih begitu sabun jari gini aja, udah hilang. Kalau lobot gini, lebih banyak nyedotnya daripada nyumetnya, ya kan? Nah, ya ini sampai sekarang yang menjadikan ini tetap survive ya karena faktor itu, lobot itu. Ya. Nah, kalau yang terkait dengan vape, kemudian rokok elektrik, baik open atau closed memang ini sektor baru dan masih baru tumbuh. Tapi dengan adanya sektor ini muncul, semakin yakin sektor yang terkait dengan tembakau itu nggak akan hilang. Tinggal pemerintah ya pasti akan pertimbangkan bahwa ini yang paling optimal yang mana, sehingga ketika nggak hilang maka kontrol tetap berjalan, penerimaan tetap aman, kan seperti itu. Ya, ini baru muncul kemarin open system yang ngebul banyak itu kan. Iya. Kemudian ada cartridge, ada disposable yang langsung buang ya kan. Nanti barangkali ada lagi apa ya kan? Di luar negeri tuh ada debunya kayak Ada, nginang ya. busur itu Pak. Saya nggak tahu itu bisa menikmati seperti apa, saya nggak tahu. Kok sampai ada yang model seperti itu ya, saya nggak Punya tahu. gitu ya. Mungkin kalau yang sudah ketagihan nikotin barangkali ya, itu perlu ada yang pasokan dari seperti itu. Kan kalau ngebul ketahuan. Saya naik kereta aja kalau pakai rokok elektrik, jangan-jangan nggak ketahuan kan? Nggak boleh, ya nggak boleh. Saya tambahkan di sini. Emang menarik nih, ke depan terkait dengan rokok elektrik ini. Dari pengamat ekonomi, ekspertis yang dulu nangani yang kos dengan rokok konvensional itu ada pergeseran. Dulu marah total, tapi sekarang mereka merekomendasi untuk mengatur dengan tarif optimum. Nah, ini menarik nih. Jadi ke depan juga masih sangat potensi berubah dan terbuka, ada masukan mana yang paling optimal. Tentunya masih panjang, kan kita dominasi di sekarang aja, kan? Masih panjang. Seperti itu. Terus saya tanya lagi Pak, menurut Pak Naryo, rokok kelopot itu apakah harus dilestarikan atau ya udah biarin aja, mengalir aja, atau seperti apa? Seperti SKT. Gimana? SKT itu semula menjadi decline sekali ya. Bahkan orang bilang ini sektor udah hampir nggak ada pengembangannya. Kalau bahasanya ini SKT yang konsumsi ya orang yang ada 40 tahun ke atas ya. Saya tua aja. Saya masih sekali. Dari yang 40 tahun ke atas ya. Bahkan boleh sunset nih, ya kan. Tapi begitu ada perbedaan tarif, ya ternyata tumbuh lagi. Berlari lagi ya. Ya kan? Jadi bisa jadi ketika punya eksesif semuanya, SKM eksesif, kemudian SKT tinggi juga, saya ngambil eksesif. SKM tinggi, SKT tinggi bisa jadi orang lari ke yang ini kelopot ya kan. Memang ada tantangannya, kelopot tuh nyari daunnya aja kan sulit ya kan. Hanya di wilayah Mataraman, Kediri baru banyak daun Lagian tapi kalau kerokok kelopot untuk anak-anak ya mungkin nggak bos. Nah. Ya emang lebih banyak tuh ini untuk apa ya, merokok di kalangan nelayan ya kan. Tapi semua sepanjang konsumennya ada ya akan tumbuh ya kan, tetap bertahan ya. bertahan ya kan. Sekarang yang penting ada. Marketnya ada. Kalau tugas kita ya mengawasi ya kan. Sama satu lagi, kalau sebuah sektor itu terkait dengan rokok sudah terkendali ya biasanya pemerintah nggak terlalu nyampur tangan. Kelompok dari dulu ya segitu aja kan nggak pernah naik tarifnya kan. Iya. Tahu kan kenapa? Ya karena segitu aja. Cerutu sama juga. Dari dulu segitu aja, makanya jarang naik tarif. Lain dengan SKM volatil, ya kan. Makanya ada treatment dari pemerintah biar tidak terlalu nancap seperti itu. Apa dibedain tarifnya? Tarifnya kalau untuk yang SKM kan lebih tinggi itu kan. Karena SKM paling sensitif dengan harga. Dilepas
sebentar naik ya. Iya. SKT lebih moderat ya kan. SKM paling sensitif. Dilepas bentar naik tinggi dikenakan drop. Gitu ya. Langsung. Sama seperti itu, menambah tenaga kerja. Oh ya Pak, ada titipan apresiasi dari sahabat baik saya. Beliau itu katanya sih mengidolakan Pak Naryo. Waduh. Sudah pernah membaca salah satu Mau terbang ya? Sudah pernah membaca salah satu buku Bapak yang judulnya Dinamika Kebijakan Tarif Rokok, Cukai Rokok. Katanya mau bilang terima kasih karena berkat membaca buku tersebut, beliau jadi tahu bahwa ada sesuatu hal yang tidak diketahui bahkan oleh orang bea cukai sendiri, bahwa tarif rokok berikut penyusunannya tuh ada simplifikasinya dan alurnya. Terima kasih banyak, semoga Bapak terus bisa menginspirasi kami. Berarti kita harus baca nih. Betul, semuanya Pak. Semua pegawai harus baca nih. Ini berarti tanda kutip kesalahan saya. Kenapa dikecil sama belum presentasi itu? Bedah bukunya nggak ada, Pak. Nanti saya harus koreksi, berarti nanti saya share teman-teman ya slide-nya. Dan pernak-pernik kemudian pertimbangan kenapa ada itu ada di saya. Nanti saya kasih ke teman-teman ya. Justru ini mulai apa sih? Saya benar mulai ada podcast yang saya isi biar mungkin dia bisa paham dan tahu yang saya lakukan. Kan nggak pas lah, saya di luar ngomong banyak orang ngomong salah juga ya, betul Pak. Untuk kayak ini yang ngomong tentang dibayar. Kan itu bahaya Pak, malah katanya orang ngomong di podcast ini tentang dibayar. Mana dia kan? Enggak, dari realisasi aja Panitia. memberi waktu itu, memberi waktu. Saya udah bilang ke teman-teman saya 6 bulan baru ngomong cukai lagi. Ya saya ingin fokus dulu yang kemarin di luar cukai, kayak saya fasilitasi PEN ya. Kan cuma IG 3 bulan pertama itu isinya itu PEN dan KB. Satu yang rokok, saya tetap doang, harus sebut namanya nih. Satu aja tuh. Saya supaya intention saya memang munculkan. Itu Pak yang dikit Pak. Yang besok. Nah sekarang nanti banyak lagi. Bahkan saya akan ya tulisan-tulisan yang di kontan itu saya akan kupas satu persatu. Ya. Itu menarik. Tentang ada kurva yang tak dirindukan itu. Itu kalau penyusunan behind scene-nya itu 117 slide itu. Jadi udah melalui apa ya? Ya perdebatan lah yang jelas. Seperti itu. Nah, itu akan saya bahas. Kemudian banyak hal yang fundamental yang bea cukai sini nggak paham. Jadi ketika ada yang menanyakan, khawatirnya menyalahkan. Nah, jadi saya suka menganalogkan bea cukai pemerintah atau bea cukai jangan sampai kayak bilang markup urusan buat kebijakan. Di awal waktu ngejar tersangkanya, saking kencangnya sampai lupa. Ngurusi HTP harga transaksi pasar, ya kan? Terus kita atur. Di ujung hari kita salahkan, kenapa kita yang salah? Kita lihat yang pertama mengurangi persaingan pabrik besar ke yang kecil ya kan. Kita kemudian yang kedua kita pengen konsumsi rokok murah juga terkendali meski harga naik ya kan. Kan 85% nggak boleh di bawah itu kan. Itu kan rokok murah. Kemudian jangan sampai persaingan bebas di level bawah. Niatnya bagus kan? Tiba-tiba muncul, itu ada potensi 3,6 triliun. Kok kita salah? Kayak warkop. Kenapa kita salah? Nah kalau nggak dibahas,
bisa jadi begitu datang orang baru nggak baca nggak paham, ikut juga jalan juga kan. Nah, itu nggak boleh gitu. Makanya ya alhamdulillah dengan buku itu orang tahu, oh ternyata begini itu. Jadi film warkop nggak terjadi bea cukai di pemerintah ya. Jadi kau yang menyebabkan, kau yang menyalahkan. Nah, itu nggak boleh. Kau yang mulai. Kau yang mulai yakin boleh lah. Ramai lama. Siapa namanya? Sin? Suami saya sih Pak. Oh, suaminya. Salah sama suaminya ya. Nanti buku yang kedua boleh turun. Jalan Terjal Ilegal. Ya. Nanti yang BPH ada Sinta juga di situ. Kan bilangin. Manggilnya apa? Yayan. Beb. Ini buku saya ya kan. Nah, itu nanti tinggal baca. Buku yang di Kediri itu nanti dikeroyok rame-rame, insya Allah semua terlibat punya kontribusi. Satu lagi, kalau yang nanti jadi doktor, profesor, itu ada ISSPN, nggak perlu nulis buku lagi. Kalau Anda sudah nulis buku ISSPN, Anda ngajar, Anda doktor, profesor, nggak perlu nulis buku lagi. Ini yang saya tahu. Coba cek nanti ya. Karena apa? Karena sudah punya yang dipublish. Ya. Siap. Oke, sekarang closing statement ya Pak, mau izin atau gimana? Atau ada yang mau ini aja ya terkait dengan cukai dan bea cukai pada umumnya. Kalau saya kebetulan saya profesinya banyak. Profesinya banyak. Saya guru juga, saya ngajar juga. Saya statistisi juga. Saya Trader juga, ya kan? Saya apalagi ahli juga ya, penulis kan banyak nih. Nah, ternyata semua yang saya punya ini, alhamdulillah nih, emang perlu proses dan waktu. Termasuk jadi di bidang cukai, ya, di bidang cukai itu perlu waktu sampai ya orang bilang wah ini menguasai bidang ini. Itu juga saya kira teman-teman kayak Doni, Sinta, Deki, terus Papa juga samar dengan yang seperti itu. Jadi apa yang punya entertain dikuatkan, dikuasai. Banyak sekali di bea cukai yang bisa disampaikan. Saya pengen ini setelah buku ini jadi ya, yang buku DPR ini jadi, saya ingin menulis secara komprehensif bahwa kontribusi sektor cukai di Kediri seperti apa itu, dan mengaitnya seperti apa, sehingga ini menjadi warning menjadi reminder bagi pemerintah pusat bahwa ini loh sebuah sektor seperti ini. Jadi itu setelah buku ini jadi. Jadi sampai sama teman-teman ya di Kediri ini, pertama dikuasai semua bidangnya, yang urban ya kan, yang humas ya kan, yang humas. Yang tim humas sama nih, yang tim masuk semua. Saya Diki. Itu juga belum saya rapatin ya. Nah itu juga tolong itu situasi bea cukai sekarang itu Anda beri informasi yang sepadan, yang menjernihkan, ya kan? Semua dimaksimalkan. Saya pesan itu aja ya. Ini closing podcast ini boleh nggak nih? Perintah nih. Tapi terkait cukai ya, satu yang sini saya sampaikan, di mana sebuah negara konsen ataupun sangat peduli dengan sektornya, selalu tercermin di kebijakannya ya. Saya contohkan tadi Prancis kayak apa, Rusia kayak apa ya kan, Inggris begitu satu pabriknya yang di sini ada peraturan yang potensi mengganggu ya, atau membuat terhambat, datang itu Pangeran Andrew datang. Saya nanya satu aja, Kate Middleton datang nggak ya? Kalau Kate Middleton
saya ikut hadir membahas peraturan menteri keuangan, bayangin ya. Jadi ini juga menjadi concern kita tentunya ya, kayak kita menyurati atasan kita di luar negeri ya kan, untuk minta ada update pameran. Tujuannya itu biar orang Indonesia di luar negeri, atasan kita, pejabat kita konsen dengan sektor di Indonesia, apalagi yang dalam negeri yang kita itu aja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunario. Terima kasih Pak Sunario atas cerita-cerita dan banyak ilmu yang telah disampaikan. Nanti berikutnya lebih spesifik. Siap. Pak. Fokus nanti ini. Strukturnya, kemudian peredaran, survei rokok ilegal, ya kan? Nah, mau berapa kali episode? Lah itu nggak semua ya. Siap. Ya, oke ya. Terima kasih nih, mudah-mudahan bisa beri pencerahan. Ya, terima kasih. Baik Sobat Podcast Bea Cukai Kediri, demikianlah cerita-cerita kita hari ini dengan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Bapak Sunario. Terima kasih banyak kepada Pak Sunario. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Salam cukai. Salam juga. Sampai ke Eropa salam cukai.